Ya, selama karakternya beda, story-nya beda, meme juga beda, seharusnya nggak masuk milking sih. Milking kalau gamenya kayak GOW, TOU, GTA mah wajar aja sih. Kalau game bola mau itu football, UFC mah wajar. Tiap tahun rilis kok. Nah, itulah komentar kontra dari postingan Vectoru di aplikasi kandang monyet. Mungkin para gamers tanpa idaman ini punya makna sendiri buat artiin kata milking. Cara sederhana, milking artinya developer ngeluarin konten dengan tujuan keuntungan terus-menerus dari suatu franchise atau IP yang sama, dengan cara yang dianggap eksploitatif. Biasanya, ini terjadi ketika sebuah game IP sebelumnya itu bagus, dan diperas secara keterlaluan. Sequel yang beruntun, spin-off kepentingan marketing, game dengan gimmick fitur terbaru. Intinya, sumber asli IP game akan diperas demi keuntungan finansial. Dan kali ini kita akan bahas 3 bentuk milking yang paling sering terjadi di dalam dunia game. Version milking. Game sama dijual berkali-kali. Ini terjadi ketika satu game dirilis berulang kali dengan nama yang berbeda. Remaster, remake, HD version, definitive edition, deluxe edition, dan lain-lain. Contoh yang paling gampang adalah The Last of Us. Game ini emang masterpiece dan nggak perlu diragukan lagi. Tapi versi yang dirilis itu udah kayak franchise minuman. Ada versi remake, ada versi remaster, ada versi deluxe edition, dan lain sebagainya. Masalahnya, nilai jual dari game seperti ini adalah plot cerita yang bagus dan fitur unik di dalam game, bukan kualitas gambar yang hasilnya tidak jauh beda dan membuat player harus bayar ulang untuk pengalaman cerita yang sebenarnya itu-itu aja. Series milking. Ini adalah milking sebuah game yang fanbase-nya sudah besar dan memanfaatkannya dengan rilis game hampir setiap tahun, tapi peningkatannya minim banget. Kalian pasti tahu game Assassin's Creed. Hampir setiap tahun seri game ini akan keluar, tapi gameplaynya stagnan, inovasinya tipis, alur cerita yang basi, dan rasanya cuma pindah latar tempat doang. Keluarga yang dibunuh, menemukan pasukan bertopeng, membunuhnya satu persatu, dan cerita selesai dengan akhir yang menggantung. Pola ini muncul ketika IP-nya udah kuat, selalu laku, developer nggak perlu mikir keras buat cerita yang fresh, nggak perlu kasih inovasi yang besar, yang penting rilis dan duit akan jalan sendiri. Monetization milking, skin, pack, loot box, dan pay to win. Jenis terakhir ini paling kerasa di game yang modelnya kompetitif dan live service. EAFC adalah contoh yang paling jelas. Player bukan cuma beli gamenya, tapi juga beli card pack, skin, pemain OP, dan mode kompetitif yang cenderung pay to win. Setiap tahunnya EA bakal ngeluarin game dengan fitur yang sama, gak ada bedanya ataupun perubahan yang signifikan. Ya ibarat kalian cuma beli update untuk game yang sama tapi monetisasi yang makin kuat. Jadi bukan cuma milking dari penjualan game tahunan, tapi juga ngambil uang dari microtransaction yang ada di dalam game. Jadi 3 jenis milking ini udah paling kelihatan jelas di industri game sekarang. Bukan hal yang baru, tapi makin kesini polanya makin nunjukin banget. Sekarang gue jadi penasaran, kalian tipe gamer yang tetap beli karena udah sayang sama serinya atau langsung cabut karena udah ngerasa cukup? Yuk debatin di komentar, apakah game andalan kalian udah termasuk kategori milking? Jangan lupa subscribe untuk pembahasan game lainnya.